Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadla Damayanti, NIM 1123101162. Dosen pengampu Bapak Jizinzi Tias Wirastomo, Esos MMDBA. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saya akan membahas tentang kunci sukses dropshipping, memulai bisnis tanpa modal besar. Itu dropshipping. Dropshipping adalah konsep bisnis di mana kita jualan produk tanpa perlu stok barang sendiri. Jadi kita jadi perantara saja antara pembeli dan supplier atau pemasok. Begitu ada yang beli, kita pesan ke supplier, lalu supplier yang akan kirim langsung ke pembeli. Dengan kata lain, bisa buka toko online tanpa harus simpan barang. Dropshipping ini sangat cocok digunakan untuk mahasiswa atau pelajar atau orang-orang yang tidak mempunyai modal besar. Bahkan dropshipping ini tidak memerlukan modal, jadi kita hanya jadi perantaranya antara pemasok dan pembeli. Nah, kita tuh ngambil keuntungannya di mana sih? Kita tuh sebagai dropshipping mengambil keuntungannya di selisih barang, jadi selisih harga barang. Jadi misalkan dari pemasoknya dijualnya 1.300 perak, nah nanti kita jual jadi 2.000 mungkin atau 1.500 perak. Itu kan hal yang mudah ya, karena kita gak perlu nyiapin barang di rumah atau gak perlu stok barang. Jadi itu sangat cocok buat anak muda atau anak sekolah yang tidak mempunyai modal. Lanjut, apa sih langkah-langkah mudah buat mulai bisnis dropshipping? Yang pertama, riset pasar. Apa yang lagi tren sekarang? Apa yang kira-kira tuh laris kalau kita jual? Dan biasanya barang-barang dropshipping itu kecil dan ringan karena itu akan membuat ongkos kirimnya menjadi murah. Yang kedua, pilih supplier yang terpercaya. Cari supplier yang bisa diandalkan dengan pengiriman cepat dan kualitas produk yang bagus. Jadi biasanya tuh di Shopee atau di marketplace lainnya tuh udah banyak tuh kayak fitur untuk dropshipping. Jadi sebelum kita menjual, kita harus tahu barang yang kita jual, yang kita promosiin itu bagus atau enggak. Jadi kita harus lihat review dari pembeli lain agar kita tahu kalau produk ini tuh bagus dan sesuai apa yang diharapkan oleh konsumen. Karena tujuan kita berbisnis tuh ya untuk memuaskan konsumen. Ya, buat toko online. Yang ketiga, buat toko online di platform seperti Shopee, Tokopedia atau marketplace lainnya yang kalian tuh udah biasa gitu pakai itu. Jadi bisa memudahkan kalian untuk mengakses aplikasi tersebut. Buat postingan-postingan yang menarik dan deskripsi yang lengkap agar konsumen tertarik dengan toko kita. Atur sistem harga dan keuntungan. Tentukan harga jual dengan hitungan yang pas biar kita masih dapat untung. Dan juga pastikan harga yang kita jual ada margin keuntungan setelah bayar ke supplier dan ongkos kirim. Nah, setelah kalian sudah melakukan hal-hal yang sebelumnya, nah di situ kita sudah bisa memulai untuk memasarkan produk. Gimana sih cara memasarkan produk? Memasarkan produknya melalui Instagram, TikTok, Facebook dengan akun kita sendiri misalnya, atau kalau kita sudah mempunyai modal yang besar, kita bisa promosi lewat iklan
iklan berbayar atau influencer kayak endorsement gitu jadi jatuhnya. Dan gunakan konten yang semenarik mungkin agar pelanggan bisa tertarik dengan toko kita. Buatkan konten visual yang menarik, konten yang berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan pencahayaan dan angle produk untuk menarik perhatian pelanggan. Gunakan fitur stories dan reels untuk meningkatkan interaksi harian dengan pelanggan dan membuat mereka tertarik pada produk kita. Kalau membuat tutorial, unboxing, atau review produk yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kita juga bisa berkolaborasi dengan influencer, jadi nggak cuma endorsement, jadi kita bisa berkolaborasi dengan influencer lokal yang memiliki pengikut yang relevan dengan apa yang kita jual, dan pastikan memilih influencer yang sesuai dengan target pasar. Atau kita bisa memanfaatkan customer review atau testimoni. Jadi jika barang kita sudah dibeli sama orang, nanti kan biasanya pembeli akan memberikan ulasan. Nah, ulasan yang baik itu bisa membantu kita untuk memasarkan produk yang kita jual. Juga menggunakan fitur interaktif untuk berinteraksi dengan pelanggan. Contohnya yang di Instagram atau Facebook, di situ kan ada polling atau Q&A. Jadi kita bisa memahami lebih jauh preferensi pelanggan dan menciptakan hubungan lebih personal. Dan juga ada live streaming. Biasanya di live streaming itu bisa dengan mudahnya pelanggan berinteraksi dengan para penjual. Pantau pesanan dan layanan pelanggan. Kalau ada yang beli, langsung diproses pesanan ke supplier dengan alamat pembeli. Pastikan semuanya tercatat biar gak ada kesalah kiriman. Beri layanan yang baik meskipun produk dikirim dari supplier. Kita akan tetap berurusan dengan pelanggan. Jadi kalau misalkan nanti ada masalah atau ada kendala, kita harus bantu selesaikan secepatnya. Nah, yang terakhir, evaluasi dan tingkatkan strategi. Cek performa penjualan dan lihat mana produk yang kurang laris maupun yang laris. Produk yang kurang laris bisa kamu ganti ke produk yang lain. Terus perbaiki strategi marketing, cara promosinya, atau tambahkan produk yang sesuai tren. Jadi kita sebagai dropshipping harus banyak-banyak mencari tren apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kita harus terus pantau agar kita tuh gak ketinggalan sama pesaing atau kompetitor lainnya. Dengan dropshipping ini kita bisa mulai bisnis online dengan modal lebih kecil karena nggak perlu stok barang, tapi tetap perlu teliti dan peka sama tren yang sedang terjadi. Sekian video pemaparan dan penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mengikuti dan coba mempelajari apa itu bisnis dropshipping, dan semoga kalian semua sukses, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian.